Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah kampung kecil di Jawa Timur. Sebuah cerita yang sudah melegenda tentang seorang perempuan tua yang semasa hidupnya terkenal jahat dan pelit. Namun, siapa sangka setelah ia meninggal, teror yang ditinggalkan ia justru semakin menjadi. Ceritanya bukan sekadar kisah seram, tapi juga pengingat agar kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Malam itu, angin berhembus pelan membawa dingin yang menggigit kulit. Sebuah kampung kecil di pinggiran kota tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan. Di sudut jalan yang remang, berdiri sebuah rumah tua yang catnya mengelupas, ditingkahi pagar bambu yang mulai rapuh. Warga sekitar sudah lama menghindari rumah itu, bukan karena sekedar kumuh, tapi karena sosok yang pernah mendiami tempat itu. Seorang perempuan tua yang semasa hidupnya dikenal dengan sebutan Mbok Saroh. Mbok Saroh bukanlah nama asing di kampung itu. Ia terkenal sebagai sosok yang pelit, pemarah, dan sering berbuat jahat tanpa alasan yang jelas. Banyak anak kecil yang takut melintas di depan rumahnya. Bahkan orang dewasa pun enggan berurusan dengannya. Konon, semasa hidupnya, Mbok Saroh sering mengusir anak-anak dengan air kotor, menipu pedagang keliling, hingga melakukan perbuatan-perbuatan aneh yang membuat warga gelisah. Namun, cerita tentang Mbok Saroh tidak berhenti saat ia meninggal. Justru setelah kepergiannya, kampung itu mulai dihantui kejadian-kejadian aneh. Suara langkah kaki di malam buta, tawa perempuan tua yang khas, hingga bayangan samar yang sering terlihat duduk di bangku bambu depan rumah itu. Apakah arwah Mbok Saroh belum tenang? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang selama ini tersembunyi? Doni, seorang warga yang sempat mengalami kejadian itu di masa kecilnya, membawa kembali kisah yang sudah bertahun-tahun terkubur. Dengan nada berat dan pandangan yang menerawang jauh, ia bertanya, apakah mungkin orang yang semasa hidupnya selalu menebar keburukan tetap tinggal bersama kita, bahkan setelah jasadnya dikubur? Dan malam-malam di kampung itu belum pernah benar-benar tenang sejak kepergian Mbok Saroh. Di kampung Waringin Sari, sebuah desa kecil yang letaknya cukup terpencil dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Doni. Ia adalah anak kelas 6 sekolah dasar yang sehari-harinya suka bermain bersama teman-temannya selepas pulang sekolah. Kampung itu sederhana, jalannya masih berupa tanah berbatu, rumah-rumahnya berderet rapat dengan pekarangan sempit, dan anak-anak biasa berlarian di jalanan sambil menendang bola plastik. Suasananya damai, meski sore hari seringkali diselimuti kabut tipis dan aroma tanah basah. Doni hidup bersama kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Kesehariannya diwarnai dengan bermain layang-layang, sepak bola, dan sesekali membantu ibunya menyiram tanaman di pekarangan. Namun, di balik keceriaan masa kecil Doni, ada satu hal yang selalu ia hindari, rumah tua di ujung gang yang dikenal sebagai rumah Mbok Saroh. Mbok Saroh adalah perempuan tua yang tinggal seorang diri. Usianya diperkirakan sudah lebih dari 60 tahun. Rambutnya panjang terurai berantakan, sering ia biarkan tanpa sisiran. Ia selalu mengenakan kebaya lusuh dengan jarik yang warnanya sudah pudar. Setiap hari ia duduk di bangku bambu depan rumahnya, memandangi jalan dengan tatapan kosong namun tajam. Wajahnya dingin, tanpa senyum, dan matanya sering melotot seperti sedang memendam kemarahan. Warga kampung sudah lama menghindari Mbok Saroh. Ia dikenal sebagai sosok yang pelit dan suka berbuat jahat. Bukan hanya tidak mau berbagi, Mbok Saroh sering mempermainkan orang lain dengan cara yang keterlaluan. Anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya pernah dipanggil dengan pura-pura akan diberi hadiah. Namun ketika tangan mereka disodorkan, justru diisi dengan kotoran ayam. Ia juga sering mempermainkan pedagang keliling, memesan dagangan tapi membayar sesuka hatinya, bahkan sering merendahkan mereka dengan ucapan pedas. Tak hanya itu, Mbok Saroh juga dikenal suka mengganggu kenyamanan warga.
Pernah suatu pagi seorang ibu rumah tangga bernama Bu Sri mencium bau pesing di teras rumahnya. Setelah diselidiki, seorang tetangga mengatakan bahwa semalam ia melihat Mbok Saroh memanjat genting dan kencing di sana sambil tertawa-tawa. Warga pun sering melihatnya berbuat sesuka hati, seperti mengusir anak-anak yang bermain bola di dekat rumahnya dengan menyiram air kotor, atau melarang siapapun duduk di bangku bambu miliknya. Keluarga Mbok Saroh sendiri sudah lama meninggalkannya. Ia memiliki 2 anak perempuan, namun keduanya memilih pergi setelah tak tahan dengan perilaku ibunya. Mereka tinggal bersama keluarga masing-masing dan enggan lagi berurusan dengan sang ibu. Warga pernah menghubungi anak-anaknya, berharap mereka bisa menasihati atau menolong ibunya. Namun jawaban mereka selalu sama, "Kami sudah tak sanggup. Kami sudah menyerah. Ibu kami tidak mau mendengar siapapun." Rumah Mbok Saroh menjadi simbol ketakutan di kampung itu. Jika sore menjelang, anak-anak akan mempercepat langkah mereka saat melewati rumah itu. Bahkan orang dewasa pun lebih memilih berputar arah jika tidak terpaksa melintas. Tidak ada yang tahu pasti kenapa Mbok Saroh menjadi seperti itu. Beberapa orang bilang ia pernah menjadi penari tayub di masa mudanya, dan di masa itu ia sering berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Setelah bercerai dari suaminya, ia hidup sendiri dan semakin tenggelam dalam kesendirian yang gelap. Namun, yang pasti, perilakunya yang aneh dan menyimpang membuatnya dijauhi banyak orang. Kampung yang semula ramah dan bersahabat berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik saat nama Mbok Saroh disebut. Doni dan teman-temannya pun tahu betul, rumah itu bukan tempat yang aman. Tapi siapa tangka, peristiwa yang Doni alami suatu sore saat pulang bermain akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang kelak menghantui kampung itu bahkan setelah Mbok Saroh sudah lama dikubur. Sore itu, langit mulai berwarna jingga. Doni dan 3 orang temannya baru saja selesai bermain sepak bola di lapangan kecil dekat sawah. Mereka tertawa lepas, berkeringat, dan berlari pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Seperti kebiasaan di kampung itu, anak-anak harus sudah di rumah sebelum maghrib, karena dipercaya bahwa saat itu adalah waktu pergantian. Waktu di mana makhluk tak kasat mata mulai berkeliaran. Jalan setapak yang mereka lalui sore itu membelah perumahan warga, dan seperti biasa, mereka harus melewati rumah Mbok Saroh. Biasanya, mereka akan berlari cepat jika berada di dekat rumah itu. Tapi hari itu berbeda. Tepat ketika Doni dan teman-temannya berlari kecil di depan halaman rumah yang catnya sudah kusam itu, terdengar suara panggilan lirih namun jelas. "Sini, sini nak, mendekatlah." Suara itu berasal dari Mbok Saroh yang berdiri di ambang pintu rumahnya. Rambutnya tergerai, matanya tajam memandang mereka. Tangannya melambai pelan, seakan-akan hendak memberi sesuatu. Doni dan teman-temannya saling pandang. Ada rasa takut yang menggelayuti mereka, tapi rasa penasaran sebagai anak-anak lebih besar dari rasa takut itu. Mungkin, untuk sekali ini, Mbok Saroh tidak sedang jahat. Mungkin, ia benar-benar ingin memberi sesuatu. Dengan langkah ragu, mereka mendekat. Suara langkah mereka di tanah berdebu terasa berat. Sesampainya di depan rumah, Mbok Saroh tersenyum aneh. Senyum yang membuat bulu kuduk Doni meremang. Ia berkata dengan suara serak, "Tunggu sebentar, Mbok mau ambil sesuatu." Mbok Saroh masuk ke dalam rumah. Beberapa detik kemudian, ia keluar membawa genggaman yang tertutup rapat. "Ini hadiah untuk kalian." Satu-satu pegang tangannya. "Ayo, buka tanganmu," kata Mbok Saroh sambil menyodorkan tangannya. Doni dan teman-temannya, walau sedikit takut, akhirnya membuka telapak tangan mereka. Dan dalam hitungan detik, Mbok Saroh menjatuhkan isi genggamannya ke tangan mereka. Sesuatu yang hangat, basah, dan lengket terasa menyentuh kulit mereka. Begitu mereka melihat isi tangan mereka masing-masing, seruan jijik dan tangis meledak bersamaan. "Tai ayam!" Mbok Saroh memberikan tai ayam ke masing-masing dari mereka, lalu tanpa berkata apa-apa, ia tertawa keras, tawa yang nyaring, panjang, dan mengerikan. Suara tawanya menggema di sore yang mulai gelap itu, membuat Doni dan teman-temannya lari berbirit-birit sambil menangis menuju rumah mereka masing-masing.
Setibanya di rumah, mereka mengadu kepada orang tua mereka dengan napas tersengal, tangan yang masih berlumuran kotoran, dan tangisan yang belum reda. Mendengar cerita itu, orang tua mereka marah besar. Mereka segera berkumpul dengan warga lain dan berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Saroh untuk menegur dan memprotes perbuatan keji itu. Di depan rumah, orang tua berteriak memanggil nama Mbok Saroh. "Mbok Saroh, keluar kamu! Kurang ajar kamu, sudah mempermainkan anak-anak kami." Namun, Mbok Saroh hanya berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Matanya melotot ke arah kerumunan warga, wajahnya datar, tidak peduli dengan amarah mereka. Setelah beberapa saat, ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras, meninggalkan tawa kecil yang samar terdengar dari balik dinding rumah tuanya. Sejak sore itu, suasana kampung mulai berubah. Warga semakin waspada, anak-anak makin takut melintas di depan rumah Mbok Saroh. Tapi bukan itu yang membuat kampung itu benar-benar berubah. Beberapa hari setelah kejadian itu, mulai terjadi hal-hal aneh yang semakin meresahkan. Bau pesing sering tercium di teras rumah warga tanpa sebab yang jelas. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Bahkan, beberapa warga mulai mengaku melihat bayangan Mbok Saroh berkeliaran di tempat-tempat yang seharusnya tak mungkin ia datangi pada waktu itu. Peristiwa sore itu menjadi titik mula dari semua kekacauan. Satu peristiwa kecil yang ternyata mengganggu keseimbangan dan membawa Doni, warga kampung, serta kisah tentang Mbok Saroh ke arah yang lebih gelap dan menakutkan. Sejak sore yang sial itu, keseharian di kampung Waringinsari tak lagi sama. Anak-anak mulai enggan bermain di luar rumah, terlebih saat sore menjelang. Mereka lebih memilih mengurung diri, takut bertemu dengan Mbok Saroh yang sering berdiri diam di depan rumah, memandangi siapapun yang lewat dengan tatapan tajamnya. Suara tawanya yang nyaring kini terasa seperti teror yang menggantung di udara kampung. Namun, keganjilan demi keganjilan mulai bermunculan. Beberapa hari setelah insiden tahi ayam, Busri, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah Mbok Saroh, mencium bau pesing yang amat menyengat di teras rumahnya. Bau itu begitu kuat, seakan-akan ada yang sengaja membuang air kecil di sana semalam suntuk. Saat Busri mencari sumber bau, tetangganya yang kebetulan melihat kejadian semalam memberitahu bahwa ia sempat memergoki Mbok Saroh tengah duduk di atas genting rumah Busri, kencing sambil tertawa pelan. Ketika ditegur, Mbok Saroh hanya menoleh sambil mengeluarkan tawa khasnya, lalu melanjutkan perbuatannya tanpa rasa bersalah. Tak berhenti sampai di situ, para pedagang keliling yang biasa melintas di depan rumahnya juga kerap menjadi korban. Suatu malam, seorang tukang sate melintas di depan rumah Mbok Saroh. Ia memanggil pedagang itu dengan suara serak, memesan seporsi sate, lalu membayar dengan jumlah uang yang tidak sepadan. Pedagang itu sempat protes, tapi Mbok Saroh dengan santainya berkata, "Sudah, cukup itu, jangan banyak tanya." Pedagang itu akhirnya pergi dengan wajah kesal, namun warga yang kebetulan lewat segera menambahi kekurangan uangnya karena tak ingin membuat keributan. Namun mereka heran, mengapa kejadian seperti itu terus berulang, seolah tak ada yang berani menegur Mbok Saroh secara langsung. Puncak keganjilan terjadi ketika Pak Thomas, seorang pegawai kantor yang setiap hari pulang berjalan kaki melewati rumah Mbok Saroh, menjadi korban berikutnya. Sore itu, Mbok Saroh memanggil Pak Thomas dengan nada lembut, meminta bantuan memperbaiki lampu di teras rumahnya. Tanpa curiga, Pak Thomas membantu mengambil kursi, naik ke atas, dan mulai memperbaiki lampu yang mati. Namun saat ia tengah fokus memasang fitting, tiba-tiba Mbok Saroh tanpa peringatan meremas kemaluannya dengan kuat. Pak Thomas kaget setengah mati, kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke tanah. Dengan muka merah padam, ia berlari pulang dan mengadu kepada istrinya tentang kejadian memalukan itu. Warga semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan perempuan tua itu. Bukan sekedar gila, tapi ada sisi gelap yang lebih dalam. Misteri Mbok Saroh semakin membingungkan ketika kejadian-kejadian kecil terus muncul. Pernah suatu malam, seorang tukang es yang duduk di bangku bambu depan rumah Mbok Saroh didorong tiba-tiba hingga terjatuh. Mbok Saroh dengan marah membawa masuk bangku itu ke dalam rumahnya, seolah tak sudi ada orang yang berani menduduki bangkunya.
Anak-anak yang bermain bola di jalan pun sering disiram air kotor oleh Mbok Saroh sambil diteriaki, "Kapok, kapok!" Beberapa warga mencoba mencari jalan keluar dengan menghubungi anak-anak Mbok Saroh yang sudah lama meninggalkannya. Namun jawaban mereka selalu sama. "Kami tidak sanggup lagi menghadapi ibu kami. Dia sudah tidak bisa dinasihati." Warga pun pasrah, membiarkan perempuan tua itu tetap hidup dalam dunianya yang aneh dan menakutkan. Suatu hari, Mbok Saroh tiba-tiba menghilang. 2 hari berturut-turut ia tidak tampak di depan rumahnya. Warga mulai curiga. Ketika mereka mengetuk pintu rumahnya, tak ada sahutan. Bau busuk mulai tercium dari dalam rumah, membuat warga semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan persetujuan Pak RT, mereka mendobrak pintu dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Rumah itu penuh dengan kotoran ayam, kotoran kucing, dan air kencing yang sudah lama mengering. Bau yang menyengat membuat beberapa warga muntah seketika. Di tengah rumah, di atas lantai kotor itu, tergeletak tubuh Mbok Saroh yang membiru, dingin, dan tak bernyawa. Ia meninggal dalam kesendirian, dikelilingi oleh bau busuk dan kotoran yang entah berapa lama ia biarkan. Jenazahnya segera dievakuasi dan anak-anaknya dipanggil untuk mengurus pemakamannya. Warga menggelar tahlilan selama 40 hari, namun tak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Mereka berkumpul di teras kecil di depan rumah yang sempit itu, meninggalkan bagian dalam rumah yang tetap dibiarkan kotor dan berbau busuk. Namun, kematian Mbok Saroh bukanlah akhir dari semua teror. Beberapa hari setelah hari ke-40, warga mulai mengalami gangguan yang tak dapat mereka jelaskan. Pak Mukhlas, seorang security yang pulang larut malam, mengaku melihat sosok perempuan tua dengan rambut panjang duduk di bangku bambu depan rumah Mbok Saroh yang kosong. Saat ia semakin dekat, perempuan itu menundukkan kepala, lalu dengan suara lirih memanggil namanya, "Mukhlas, Mukhlas, mulih Mukhlas." Pak Mukhlas ketakutan, mengayuh sepedanya sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Kejadian serupa dialami warga lainnya. Ada yang mendengar suara bangku bambu digeser-geser, ada yang mencium bau pesing tiba-tiba, bahkan seorang ibu mengaku melihat suaminya dirangkul oleh sosok Mbok Saroh saat tidur di malam hari. Ketika suaminya terbangun, sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menggantung di udara. Pak RT yang resah mencoba mencari solusi. Ia mengundang seorang paranormal untuk menenangkan kampung itu. Paranormal itu berusaha berkomunikasi dengan sosok yang diyakini sebagai arwah penasaran Mbok Saroh. Namun suara tawa khas Mbok Saroh masih terdengar dari dalam rumah meski rumah itu kosong. Upaya demi upaya dilakukan, namun teror itu tak juga berhenti. Suatu malam, seorang warga melihat sosok Mbok Saroh berjalan perlahan sambil memukul-mukulkan kayu ke pagar rumah orang, mulutnya bergumam, "Utangmu, bayar utangmu." Suara itu semakin lama semakin dekat dan sosok itu menoleh ke arah warga yang memandangnya. Dengan sorot mata kosong dan senyuman tipis, sosok itu berbisik, "Kancanano aku metu, kancanano aku metu." Warga itu berlari pulang dengan tubuh gemetar. Suara bisikan itu seolah masih membuntutinya hingga ke dalam rumah. Kampung itu perlahan berubah menjadi tempat yang dihantui rasa takut. Warga yang dulunya ramah mulai menutup diri, dan rumah Mbok Saroh menjadi pusat teror yang tak kunjung reda. Ketegangan di kampung Waringinsari semakin memuncak. Warga hidup dalam ketakutan yang tak berkesudahan. Mereka tak hanya dihantui oleh bayangan masa lalu Mbok Saroh, tetapi juga oleh kehadiran sosok gaib yang semakin berani menampakkan diri. Setiap malam, suara ketukan di pagar, bangku bambu yang bergeser sendiri, dan tawa khas Mbok Saroh semakin sering terdengar. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosok itu berkeliaran di sudut-sudut kampung, memanggil-manggil nama mereka dengan bisikan menyeramkan. Pak RT, sebagai pemimpin kampung, merasa tak bisa tinggal diam. Warga semakin resah, banyak yang memilih tidur lebih awal, dan beberapa bahkan berencana pindah karena tak kuat dengan teror yang terus-menerus. Setelah berdiskusi dengan para sesepuh, Pak RT memutuskan untuk mengadakan pembersihan besar-besaran di rumah Mbok Saroh. Mereka meyakini selama rumah itu tetap dalam keadaan kotor, berantakan, dan bau busuk, arwah penasaran itu tidak akan pernah pergi. Pagi itu, warga berkumpul di depan rumah Mbok Saroh dengan membawa peralatan kebersihan, air,
sapu, dan cairan pembersih. Sebagian besar dari mereka menutup hidung dengan kain basah, bersiap menghadapi bau busuk yang selama ini menjadi penghalang mereka untuk masuk. Para ibu-ibu membaca doa bersama, sementara para pria membuka paksa pintu yang sudah lama terkunci rapat. Begitu pintu dibuka, bau anyir dan busuk langsung menyawak keluar, membuat beberapa warga hampir muntah di tempat. Namun kali ini, mereka tidak mundur. Satu persatu mereka masuk, menyiram lantai dengan air sabun, membersihkan dinding yang penuh bercak kotoran, dan membuang semua barang yang sudah membusuk. Mereka membersihkan setiap sudut, bahkan kamar tempat Mbok Saroh ditemukan meninggal pun mereka bersihkan dengan teliti. Namun di tengah-tengah proses pembersihan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Doni yang ikut membantu membersihkan halaman, tanpa sengaja menemukan sebuah kantong kain usang yang terselip di bawah bangku bambu milik Mbok Saroh. Kantong itu diikat rapat, dan saat dibuka, isinya adalah potongan-potongan rambut, potongan kain dengan bercak merah, dan beberapa paku berkarat yang terikat dengan benang hitam. Wajah Doni memucat. Ia segera memanggil Pak RT dan warga lainnya. Seorang sesepuh yang mengenali benda-benda itu langsung berkata dengan tegas, Ini adalah susuk dan pengikat. Ini benda yang biasa dipakai untuk kekuatan gaib. Jangan sentuh sembarangan." Suasana berubah tegang. Warga semakin yakin bahwa selama ini Mbok Saroh mungkin memang memelihara sesuatu yang selama hidupnya menjadi sumber kekuatan dan keanehan yang mereka alami. Pak RT segera memanggil paranormal yang sebelumnya pernah datang, memohon bantuan agar benda-benda itu bisa dinetralisir. Malam itu, di halaman rumah Mbok Saroh, warga berkumpul dalam sebuah ritual pembersihan. Paranormal tersebut menyiapkan sesajen dan membaca doa-doa dengan khusyuk. Namun, belum selesai ritual dilakukan, terdengar suara tawa keras yang tiba-tiba menggema dari dalam rumah. Tawa yang sama, tawa yang selama ini menghantui warga kampung. Tawa itu bukan lagi sekedar suara samar. Tawa itu terdengar jelas, nyaring, seperti seseorang yang berdiri tak jauh dari mereka. Paranormal itu berdiri, suaranya meninggi. "Siapapun kau, sudah cukup. Kami bersihkan tempat ini. Jangan lagi kau ganggu warga di sini." Namun tawa itu tak berhenti, justru semakin menjadi-jadi, seolah menertawakan usaha mereka. Tiba-tiba, bangku bambu di depan rumah tergeser sendiri, lalu terbalik seperti ada yang mendorongnya dengan keras. Warga terdiam, sebagian mundur perlahan, ketakutan mulai menguasai mereka. Paranormal itu segera membakar benda-benda yang ditemukan dalam kantong kain. Api menyala, asap tebal mengepul. Saat api membakar rambut dan kain yang menghitam, tawa itu mendadak berhenti. Hening. Tak ada lagi suara apapun, hanya suara kayu yang terbakar dan detak jantung warga yang berdegup kencang. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat api berkobar tinggi. Dan dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki yang cepat, seolah ada seseorang yang berlari keluar. Pintu rumah yang sudah terbuka terayun keras, dan dari dalam rumah, sesosok bayangan hitam berkelebat cepat ke arah bangku bambu yang terbalik. Sosok itu berdiri membelakangi mereka. Rambut panjang terurai, lalu perlahan menolehkan kepala sambil berbisik lirih. "Kancanano aku metu." Doni yang berdiri paling depan gemetar hebat. Ia tahu suara itu, suara yang sama yang memanggilnya bertahun-tahun lalu saat tangan kecilnya disodori kotoran ayam oleh Mbok Saroh. Paranormal itu segera memercikan air doa ke arah sosok tersebut. "Pergi kau, ini bukan lagi tempatmu. Kami tidak takut." Sosok itu perlahan memudar, terhempas oleh angin yang semakin kencang, hingga akhirnya lenyap bersama tiupan asap terakhir dari api yang membakar benda-benda pengikat itu. Namun suara tawa samar masih terdengar, mengambang di udara, seakan menjadi penanda bahwa semuanya belum benar-benar usai. Setelah malam yang mencekam itu, kampung Waringin Sari perlahan mulai kembali tenang. Suara tawa yang selama ini menghantui mereka tak lagi terdengar. Bangku bambu yang selama ini dianggap sebagai singgasana Mbok Saroh yang dibiarkan tergeletak di halaman, kini sudah lapuk
dan akhirnya dibakar oleh warga bersama sisa-sisa kotoran dan barang-barang dari dalam rumah. Warga bekerja keras membersihkan rumah itu hingga benar-benar bersih, disiram dengan air wangi, dan dipenuhi bacaan doa selama beberapa hari berturut-turut. Pak RT mengumumkan bahwa rumah tersebut sudah aman, sudah tak lagi menyimpan jejak-jejak kegelapan yang selama ini menghantui. Meski begitu, sebagian warga masih ragu. Mereka memilih tak lagi melintas di depan rumah itu, atau setidaknya mempercepat langkah jika harus melewatinya. Rasa takut itu memang perlahan memudar, tapi bekasnya tetap tinggal di hati mereka. Doni, yang sejak awal terlibat dalam semua kejadian ini, kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bermain kembali dengan teman-temannya, meski ada satu perubahan yang tak lagi sama. Mereka kini tak berani mendekati rumah itu, meski rumah tersebut sudah tampak bersih dan terawat. Entah karena masih trauma, atau karena mereka merasa rumah itu sudah meninggalkan bekas yang tak mungkin hilang. Beberapa minggu kemudian, keluarga Mbok Saroh datang untuk terakhir kalinya. Mereka memutuskan untuk menjual rumah itu meski dengan harga yang sangat murah. Namun, hingga berbulan-bulan setelahnya, tak ada seorang pun yang mau membeli. Berbagai calon pembeli yang diajak oleh makelar selalu mengurungkan niatnya setelah mendengar cerita-cerita yang beredar di kampung itu. Rumah itu tetap kosong, pintunya tertutup, jendelanya berdebu, dan bangku bambu yang dulu menjadi saksi bisu sudah menjadi abu. Warga tetap melanjutkan hidup mereka, tapi kenangan tentang Mbok Saroh tak mudah dilupakan. Kadang saat malam sunyi, masih ada yang mengaku mendengar suara tawa samar dari kejauhan. Mungkin hanya imajinasi, mungkin juga sisa-sisa dari energi yang pernah tertinggal. Doni sendiri tumbuh dengan membawa cerita itu dalam benaknya. Setiap kali ia lewat di depan rumah itu, ia teringat bagaimana sebuah peristiwa kecil di masa kecilnya ternyata memicu rangkaian kejadian besar yang mengubah kampung mereka. Ia sering merenung, bagaimana kepribadian seseorang semasa hidup bisa meninggalkan jejak yang begitu kuat bahkan setelah orang itu tiada. Kampung Waringin Sari mulai menemukan kembali kedamaiannya. Anak-anak perlahan mulai berani bermain di luar rumah, meski tetap dengan aturan tak tertulis, jangan terlalu lama berada di dekat rumah tua itu, dan jangan pernah memanggil nama Mbok Saroh keras-keras, karena meski tubuhnya sudah lama dikubur, suara tawanya masih kadang menembus batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Seolah-olah, Mbok Saroh memang belum sepenuhnya pergi. Tahun-tahun berlalu. Doni yang dulu adalah bocah kecil yang ketakutan, kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Ia telah lama meninggalkan kampung Waringin Sari, merantau ke kota dan membangun kehidupannya sendiri. Namun ada satu hal yang selalu ia bawa dalam hatinya, kenangan tentang Mbok Saroh, kenangan tentang sebuah rumah yang pernah menjadi pusat teror masa kecilnya. Setiap kali Doni pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk orang tua, ia selalu melewati jalan yang sama. Jalan yang membelah kampung dan membawanya melewati rumah tua itu. Rumah yang kini semakin lapuk, catnya terkelupas habis, atapnya sebagian roboh, dan halaman depannya ditumbuhi semak belukar. Tidak ada yang berani membeli, tidak ada yang berani menempati. Rumah itu dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Warga kampung sudah jarang membicarakan Mbok Saroh. Mereka berusaha melupakan, meski beberapa masih mengingat tawa khas yang kadang terdengar samar di tengah malam. Mereka menganggap itu hanyalah bayangan masa lalu, sebuah trauma yang belum sepenuhnya hilang. Namun Doni tahu, ada sesuatu yang tertinggal di rumah itu, sesuatu yang mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Suatu sore, ketika Doni hendak kembali ke kota, ia sengaja berhenti sejenak di depan rumah itu. Ia berdiri memandanginya lama, mencoba mengingat masa-masa ketika ia masih anak-anak, ketika tangannya pernah diisi kotoran ayam oleh sosok yang kini hanya menjadi kenangan. Hatinya bertanya-tanya, apakah semua kejadian itu adalah murni gangguan makhluk halus? Atau ada luka batin yang begitu dalam dari sosok Mbok Saroh yang membuat arwahnya tidak bisa pergi dengan tenang? Mungkin hidup yang penuh kebencian dan kesepian telah mengikat jiwanya di dunia ini? Mungkin juga semua kejadian itu hanyalah ulah jin yang menjelma dan menunggangi sisa-sisa energi negatif yang tertinggal. Tepat ketika Doni hendak melangkah pergi,
Angin sore tiba-tiba berhembus kencang, membawa serta suara gemerisik dari dedaunan yang gugur. Ia berhenti sejenak. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara yang amat familiar. Suara tawa pelan, samar, seolah berasal dari dalam rumah yang kosong itu. Suara yang dulu selalu menghantuinya. Doni menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap rumah itu dengan waspada, namun tak ada siapa-siapa. Hanya rumah kosong dengan pintu yang separuh terbuka, berderit pelan diterpa angin. Doni menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara angin, hanya angin. Namun sebelum ia benar-benar beranjak, ia mendengar suara pelan yang membisik lirih di telinganya, seolah berasal dari angin yang melintas. "Kancanono aku metu." Doni menoleh cepat, tapi jalan di sekitarnya kosong, tak ada siapa-siapa. Dengan langkah tergesa, Doni meninggalkan rumah itu. Ia tak ingin mencari jawaban lebih jauh. Mungkin ada hal-hal yang memang tak perlu dipahami sepenuhnya. Mungkin beberapa kisah memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri yang menggantung. Dan sejak saat itu, Doni tidak pernah lagi berhenti di depan rumah itu. Setiap kali ia pulang kampung, ia melewatinya dengan langkah cepat, membiarkan rumah itu berdiri sendiri, membiarkan masa lalu tetap terkubur di dalamnya. Karena kadang beberapa pintu memang sebaiknya tetap tertutup, dan mungkin beberapa tawa memang ditakdirkan untuk tak pernah benar-benar menghilang.